Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Yayang Aprilia Sisti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, ada yang tahu gak nih tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan? Yuk kita bahas bersama. Yang A yaitu konsep dasar kepala sekolah. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Dengan demikian, ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara bersikap, berpikir, dan tingkah laku yang dipimpinnya dengan pengalamannya. Nah, dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Nah, ada saja hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas. Antara lain yang pertama yaitu 1. Kepribadian yang kuat. 2. Memahami tujuan pendidikan dengan baik. 3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. 4. Memiliki keterampilan yang profesional. Nah, bagi yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala sekolah, ada juga loh syarat-syaratnya. Apa itu? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu kualifikasi umum kepala sekolah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Yaitu pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kualifikasi khusus kepala sekolah. Yang A. Kepala Taman Kanak-kanak. Yang B. Kepala Sekolah Dasar atau SD. C. Kepala Sekolah Menengah Pertama atau SMP. D. Kepala Sekolah Atas atau SMA. E. Kepala Sekolah Kejuruan atau SMK. Ngomong-ngomong, ada yang tahu gak nih ciri-ciri kepala sekolah efektif? Nah, ciri-ciri kepala sekolah efektif yang pertama yaitu memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, yang kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan mendengarkan. Yang keempat, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Yang terakhir yaitu toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Ada 3 faktor yang menjadi indikator keberhasilan kepala sekolah yang efektif, yaitu yang pertama, keinginan dan harapan untuk menjadikan sekolah yang dipimpin lebih baik dari sekolah-sekolah lain dan mampu menginstruksikan waktu dan harapannya sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepala sekolah yang bersangkutan mencapai tujuan pribadinya sebagai kepala sekolah. Yang kedua, kecenderungan berinisiatif dan memulai tindakan proaktif terhadap situasi kerjanya. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk tidak ditenggelamkan oleh lembaganya. Yang D yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada 2 bidang, antara lain yaitu yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama atau A yaitu
Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. B. Pengelolaan kepegawaian yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. C. Pengelola kemuritan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru. D. Pengelolaan gedung dan halaman. E. Pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Tugas kepala sekolah yang kedua dalam bidang supervisi, yaitu A. Membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. B. Membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Dalam melaksanakannya, kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. 2. Dilaksanakan secara demokratis. 3. Berpusat pada tenaga kependidikan. 4. Dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan atau guru. Yang kelima merupakan bantuan profesional. Pembahasan yang E yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu 1. Bekerja dan dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. 4. Berpikir secara realistik dan konseptual. 5. Sebagai juru penengah. 6. Adalah seorang politis. 7. Adalah seorang diplomat. Dan 8. Mengambil keputusan yang sulit. F yaitu peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah. A. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. B. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Yang kedua yaitu peran manajerial kepala sekolah. A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Yang B. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan. C. Kepemimpinan untuk kepala sekolah. Yang ketiga yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Nah, itulah materi singkat dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kapan-kapan lagi ya.